wilayah kerjanya 10 kabupaten kota, 2 kota madya, 8 kabupaten kota, mulai dari Deli Serdang sebagian, Tebing Tinggi, Siantar, Simalungun sampai ke Tapanuli Utara. Adapun capaian kinerja kami perlu kami sampaikan di dalam pelayanan paspor. Ini ada paspor 48 halaman, ada paspor 24 halaman. Paspor dalam setahun ini terus terang memang menurun sekali tajam karena adanya pandemi COVID-19. Jadi penurunan itu sangat besar sekali sampai 74%, karena nanti kami kasih perbandingannya. Untuk paspor 48 halaman itu mulai kami, kantor imigrasi itu ada ULP namanya, unit layanan paspor ada di Tebing Tinggi, ada UKK itu di Dolok Sanggul, unit kerjasama kerja kantor imigrasi itu ada di Dolok Sanggul. Jadi di tahun 2020 ini pemberian paspor sampai tanggal 30, kalau nanti ada nanti pertama tinggal akhir ini jam ini, totalnya 6.087 buah. Di ULP itu ada 1.605 buah, di UKK itu ada 584 buah, sisanya di kantor imigrasi. Dan di paspor 24 halaman ini kita berikan untuk TKI. Dalam setahun ini ada 7 orang aja yang buat paspor. Dan juga Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa kami juga menunda, bukan membatalkan ya, menunda pemberian paspor selama setahun ini ada 61 orang. Karena kami juga mereka ini terindikasi jadi tenaga kerja non prosedural. Nah, ini kalau lolos ini 61 ini bisa jadi TPPO mereka. Jadi tahun kemarin kami dapat penghargaan untuk kantor imigrasi terbanyak penundaan nomor 2 di Indonesia. Mudah-mudahan nanti dengan 61 ini kami juga dapat penghargaan. Itulah untuk pelayanan paspor. Tapi di dalam pelayanan paspor, penurunan ini kami mencoba, atau Kementerian Hukum dan HAM CQ, Direktorat Jenderal Imigrasi, membuat satu kebijakan. Ada namanya kebijakan IJI Paspor. IJI Paspor ini kami menyurati beberapa instansi pemerintah dan juga swasta, dan juga tempat-tempat seperti kantor agama, tempat gereja, ataupun lurah. Kalau ada mau membuat paspor, kami yang datang. Jadi ini IJI Paspor ini kami buat ada 6 kali kegiatan ya. Pertama tanggal 5 itu kami buat di KPKNL Pematang Siantar. Itu ada 16 buah pemohon. Di kantor Bea Cukai kami buat ada 12 pemohon. Di PT Sarula Operation Ltd Tapanuli Utara 55 pemohon. Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar 15. Di Yayasan Sultan Agung Pematang Siantar 205. Di Alvina Hotel kami buat 26, jadi totalnya 326. Inilah yang kami buat istilahnya jemput bola. Di samping itu juga kami melakukan pelayanan paspor simpati. Simpati ini di dalam waktunya libur, Sabtu, Minggu. Itu pas ulang tahun imigrasi, ulang tahun Kementerian Hukum dan HAM, 2 kali kegiatan kami lakukan. Jadi kita ada namanya tempat pemeriksaan imigrasi di Silangit. Sejak adanya pandemi COVID-19 mulai dari bulan 3, penerbangan sampai sekarang tidak ada.
Jadi tidak ada warga negara asing yang masuk melalui TPI Pematang Siantar yang ada di Silangit karena lockdown sampai sekarang. Maupun datang maupun berangkat belum ada. Tapi di dalam kegiatan selama beberapa bulan rekapitulasi perlintasan namanya internasional di Silangit, bahwa kedatangan warga negara Indonesia itu 820, kedatangan warga negara asing 2115, yang pulang yang datang ya 820, warga negara asing 2115, keberangkatan meninggalkan Indonesia warga negara Indonesia 909, warga negara asing 1880, jadi total 2789 penumpang. Di dalam pengawasan TAK-nya selama setahun ini ada 3, maksudnya TAK itu tindakan administrasi keimigrasian. Jadi ada 1 orang warga negara Itali sudah kami deportasi melalui rumah detensi imigrasi karena peraturan Undang-Undang Imigrasi Nomor 6 Tahun 2011 di ruang detensi imigrasi itu hanya boleh selama 30 hari. Lebih dari 30 hari harus kita kirim ke rumah detensi imigrasi untuk dideportasi. Dan tadi 1 lagi warga negara Myanmar namanya Sam Ling Nai, ini melanggar pasal 78 melebihi izin tinggal di Indonesia. Dan 1 lagi namanya Wen Seliduan, warga Malaysia, juga melanggar pasal 78 dan akhir hari ini dideportasi melalui Bandara Kuala Namu. Baru tadi pagi berangkat teman-teman dari penindakan. Jadi di dalam pengawasan orang asing kami ada 3 orang warga negara asing yang kami tindak, 1 Itali, 1 Myanmar, 1 Malaysia. Tapi kalau yang Itali ini kerjasama dengan lurah kepala negara ya istilahnya, kepala negara dan polsek kemarin yang di Perumnas itu Perumnas Siantar ya, karena si Simpija Biore ini tidak bisa karena waktu itu kan situasi pandemi tidak bisa meninggalkan berkeliaran kalau kata orang ya. Dia ini keluar masuk dan melakukan perbuatan-perbuatan yang membahayakan seperti membakar sampah, membuat bau. Jadi akhirnya sesuai dengan pasal 75 yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan, kita kerjasama dengan Pemda, kita deportasi dari Simalungun dan kantor Inilah kami. keterangan dari Victor Manurung, Kepala Imigrasi Pematang Siantar. Kami dapat bantuan kemarin itu 2 kali penyemprotan seluruh wilayah kantor imigrasi, dan juga kami melakukan juga penyemprotan secara berkala, dan kami juga beberapa kali membuat suatu rapid test juga kepada teman-teman ya. Ada 2 kali Pak. Jadi pernah kami membuat 2 kali, dan terakhir di bulan berapa? Yang terakhir kami ada Oktober. Nah, di bulan Oktober Bapak Ibu kami sempat bermasalah begitu kami rapid test, ada 11 orang rekan-rekan saya yang reaktif. Kita tindak lanjuti lagi yang reaktif, ternyata ada 1 orang positif. Tapi kami berkoordinasi dengan gugus tugas dan bekerja sama dengan Prodia, 1 orang karyawan kami sempat kena dan kita antarkan ke Batu 20 dan sampai sekarang sudah sehat, puji Tuhan sudah baik. Dan juga kantor kami juga membuat setiap pemohon-pemohon yang datang, pemohon jasa keimigrasian, kami tetap anjuran pemerintah, kami buat cuci tangan dulu, kami tes dulu suhu tubuhnya. Jadi kami siapkan semua Pak, jangan sampai ada pegawai-pegawai kami yang terpapar lagi Pak. Kira-kira itu Pak. Memang dengan adanya pandemi COVID-19 ini.
Jadi kami melakukan langkah-langkah istilahnya jemput bola lah, ya jemput bola. Kami melakukan kegiatan IJ paspor, ya 6 kali kegiatan. Nah, itulah langkah-langkah yang membuat. Yang pertama kan seperti yang saya sampaikan tadi di kantor KPKNL Pematang Siantar, kantor Bea Cukai di Sarula, PT Sarula Operation Tapanuli Utara, dan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar, di Yayasan Sultan Agung, dan terakhir di Hotel Alvina Hotel Pematang Siantar. Dan juga kami membuat namanya pelayanan paspor simpati. Simpati ini di luar jam kerja, ya, di luar jam kerja aja masih lockdown. Umumnya yang buat paspor di kantor kita ini kan orang-orang yang mau berobat, ya, ke Penang. Dan juga sebagian ada yang wisata rohani. Itu 3.000, jadi sangat drastis jauhnya. Terima kasih. Ini paspor 5 tahun. Jadi seseorang habis masa berlakunya, dia harus ganti, Pak. Minimal dia meninggalkan wilayah Republik Indonesia atau masuk ke negara orang minimal 6 bulan, Pak. Kalau enggak, itu kantor imigrasi yang ada di negara kita sudah nanti kita deportasi, Pak, dipulangkan. Ya, Pak. Bahasa Mesir, ke Dairi juga, dan ke Tapanuli Utara sampai ke Sarula. Di Sarula sana ada beberapa pembangkit tenaga uap panas bumi. Ada di Pakat itu ada namanya tenaga listrik, tenaga air. Nah, tidak menemukan adanya orang asing yang melakukan pelanggaran. Orang asing bukan imigrasi saja, sesuai dengan undang-undang tenaga kerja. Nah, untuk mereka punya hak melakukan pengawasan asing dan berhak sesuai dengan undang-undang tenaga kerja untuk melakukan tindakan proju. Imigrasi itu tidak punya hak. Apabila kami menemukan orang asing bekerja untuk kita tingkatkan proju, kami tidak punya hak. Karena di undang-undang tenaga kerja yang bisa menyidik orang asing melakukan proju tenaga kerja hanya PPNS tenaga kerja dan polisi. Kami tidak punya hak. Kami hanya bisa menyidik pelanggaran izin tinggal. Jadi pengawasan orang asing, semua instansi yang berhak, Pak. Contoh BNN untuk narkoba, dan juga misalnya ada Pemda. Kalau Pemda di daerah ada tiba-tiba pengemis, kan ada melanggar perda itu, Pak. Masa orang asing bisa mengemis? Itu kan kami tidak punya hak menyidik. Misalnya ada orang asing yang melakukan jualan. Kan harus ada badan usahanya. Yang bisa yang menindak badan usaha ini kan bukan imigrasi, Pak. Tapi tetap kami berkoordinasi. Makanya kami ada namanya Timpora. Jadi masing-masing menyampaikan informasi apabila ada orang asing di sekitarnya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, di Kabupaten Dairi, ya, di tenaga kerja asing di PT Fokon Agung Karya ada 18. Ini Dairi dulu, ya. Di PT Pengembangan Industri Logam ada 5. PT Dairi Prima Mineral ada 13. PT MMC 15 Engineering and Construksi ada 20. Jadi totalnya di Dairi itu ada 56 orang. Jadi di Umbasan Asudutan itu ada 1. Di Pematang Siantar Sumatera Tobacco Trading Company ada 2. Di Pematang Siantar totalnya 2. Di Simalungun Brimstone ada 1. Di Batsinon Hydro Compression Limit ada 16. Di ICE ada 9. Shanghai Trade Ebor buat benteng konstruksi and engineering ada 13. Timberel Industri ada 1. Timberel Industri ada 2. Unilever Oles Chemical Indonesia ada Timberel itu ada 1. Unilever ada 2. Jadi total di Simalungun itu ada 42 tenaga kerja asing. Kalau di Tapanuli Utara, nanti bisa di copy, Pak. Di Tapanuli Utara ada 5 orang, ya. Di Tebing Tinggi Aston Karya Utama ada 1. Di Toba Samosir
ada 150 orang yang untuk per warga negaranya. Nah, jadi kalau Cina 97, Filipina ada 3, Honduras ada 1, India ada 6, Jepang ada 17, Kanada ada 1, Korea Selatan ada 16, Malaysia 5, Nepal 1, Peru 1. Totalnya tenaga kerja asing yang ada di wilayah kerja kami ini ada 150 orang. Itu Pak. Izin Pak. 42, Tapanuli Utara ada 5, ya. Jadi tebing tinggi ada 1. Totalnya 150. 150. Nah, 150. Jadi jenis-jenis kewarganegaraannya dinilai mendapat predikat WBK, wilayah bebas korupsi. Nah, ini yang sangat didengung-dengungkan Kementerian Hukum dan HAM. Ya, kalau kantor kami sampai sekarang Kementerian Hukum dan HAM sudah banyak mendapat predikat. Tapi untuk tahun 2021 kami akan berusaha mendapat predikat ini, karena kemarin hanya dokumen aja kami kurang. Ada beberapa dokumen yang dibutuhkan kami tidak bisa lampirkan. Karena itu tergantung dari kepemimpinan kantor yang lama. Jadi ada dokumen sempat yang kami kirim tidak double lah kalau kata orang. Jadi mudah-mudahan di tahun 2021 ini kami mendapat predikat itu. Itu tujuan utama saya nanti. Dan terus terang bapak-bapak dari media, perlu kami sampaikan bahwa selama kepemimpinan saya ini kami ada mendapat penghargaan beberapa, ya. Pertama mengenai juara 2, namanya ada indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Jadi kami menurut KPPN, ya kami yang sangat terbaik nomor 2. Dan juga kami dapat juara 2 pengamanan barang milik negara terbaik CKPKNL, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematang Siantar. Nah, itu. Jadi dan juga kami beberapa ada sistem di kami, sistem pengaduan masyarakat, dan satu lagi sistem Yankomas, ya. Kalau Yankomas ini mengenai HAM, tapi kalau mengenai IWUD, kalau masyarakat komplain mengenai kinerja kami sampai detik ini di sistem kami tidak ada melapor masyarakat, Pak. Itu tadi baru saja keterangan press release capaian kinerja kantor imigrasi kelas 2 TPI Pematang Siantar tahun 2022. Itu baru saja dilakukan press release oleh Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Pematang Siantar Victor Manurung, pencapaian kinerja tahun 2020. Dari Imigrasi Pematang Siantar, Tagar Sitoang melaporkan. Lintas terus, lintas wisata, lintas kota Pematang Siantar.